Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini Uternet akan membuat tutorial cara membuat hotspot mikrotik dengan cara yang mudah, terutama ditujukan bagi para pemula dan juga yang ingin belajar secara otodidak. Cara mudah karena kita melakukan setting banyak yang secara otomatis. Walau demikian, hasilnya sama saja jika kita melakukan setting secara manual. Jika kita mengerti cara ini, maka mengerjakan setting hotspot bisa tidak sampai dari 5 menit. Dan jika sampai membuat user profil dan user, maka bisa tidak lebih dari 10 menit. Namun video ini menjadi cukup panjang karena saya melakukannya dengan agak lambat dan juga agak rinci, karena tutorial ini lebih ditujukan untuk pemula dan juga yang ingin belajar secara otodidak. Sebelumnya saya juga telah membuat video setting hotspot mikrotik dari sejak awal hingga sampai membuat voucher hotspot dengan menggunakan Micmon. Di video tersebut saya membedakan antara setting hotspot dengan cara manual dan juga dengan cara otomatis. Silahkan jika teman-teman ingin mempelajarinya. Yuk langsung kita mulai. Selanjutnya kita akan melihat alur konfigurasi setting hotspot mikrotik ini, mulai dari topologi, mendownload dan login Winbox, setting interface, setting DHCP client, setting IP DNS, setting hotspot, lalu setting SNTP client, user profile, dan membuat user untuk login ke hotspot. Selain itu terakhir juga ada setting access point, namun saya lupa untuk mencantumkannya. Kita sekarang masuk ke topologi sekaligus pengenalan alat. Karena ini cara mudah dan cepat, maka topologinya pun sederhana atau simple. Mikrotik yang saya gunakan di sini adalah RB750GL. Mikrotik ini terdiri dari 5 port. Port pertama dihubungkan ke modem atau sumber internet. Di sini saya menggunakan ISP IndiHome. Sementara port 2-5 bisa kita setting untuk jaringan LAN yang kita hubungkan ke komputer-komputer, atau bisa juga untuk hotspot, atau kombinasi jaringan kabelan dan untuk hotspot. Jika ingin 4 port tersebut untuk jaringan hotspot, maka kita bisa membridge-nya. Namun ini tidak saya lakukan karena ini adalah tutorial yang mudah. Saya hanya menjadikan satu port, dalam hal ini port 2 untuk jaringan hotspot. Nanti dari port 2 ini akan saya hubungkan ke access point untuk menyebarkan signal WiFi atau signal hotspot. Sementara untuk melakukan setting saya menggunakan laptop dan juga bisa menggunakan komputer PC. Selanjutnya kita akan mendownload Winbox. Untuk itu laptop kita hubungkan dulu dengan internet, baik melalui kabelan atau WiFi ke sumber internet atau ke modem ya. Komputer telah terhubung dengan internet. Selanjutnya kita buka browser. Buka alamat mikrotik.com. Kita ke menu software, lalu download Winbox-nya. Ini disesuaikan dengan bit dari komputer atau laptop teman-teman. Sudah terdownload. Saya akan taruh di desktop supaya lebih mudah. Sebelum membuka mikrotik, kita kembali melihat topologi. Nah, untuk melakukan setting atau konfigurasi mikrotik, kita perlu menghubungkan laptop dengan mikrotik. Selanjutnya, saran saya, access point jangan dihubungkan dulu dengan mikrotik. Access point dihubungkan dengan mikrotik
jika telah kita setting agar bisa menyebarkan hotspot. Sementara laptop bisa melakukan setting mikrotik dengan dihubungkan dari port 2 hingga port 5. Namun di sini saya akan menghubungkan dengan port 2 yang saat ini belum dipasang access point. Ini agar nanti saya lebih mudah untuk mengetes apakah port 2 ini nanti setelah kita setting hotspotnya apakah bisa tersambung dengan internet atau tidak. Namun ini tidak mutlak ya, teman-teman bisa juga menghubungkannya dengan port 3 sampai ke port 5 ya. Sementara itu, modem kita hubungkan dengan port 1 di mikrotik. Selanjutnya kita buka laptop. Sekarang port 1 mikrotik telah terhubung dengan modem atau ISP dan port 2 telah terhubung dengan laptop. Untuk itu kita baru bisa untuk membuka Winbox. Pastikan kita ada di Next. Di sini harusnya ada MAC address-nya muncul. Jika belum muncul, coba kita klik refresh. Jika tidak muncul juga, coba teman-teman perhatikan apakah kabelannya telah terpasang dengan benar. Di sini sudah ada muncul MAC address, kita klik sehingga muncul di connect to. Untuk login ke Winbox, username defaultnya adalah admin, kemudian passwordnya kosong. Ini teman-teman juga bisa jika nanti ingin menyimpan passwordnya dan juga atau reconnect sehingga akan langsung terhubung dengan Winbox jika dilakukan restart. Saya coba untuk tidak dicentang dulu, kemudian connect. Telah terhubung, telah masuk ke Winbox. Di sini kita diminta untuk mengubah passwordnya yang tadi kosong, atau kita diminta untuk membuat password baru. Namun sekarang tidak saya lakukan terlebih dahulu. Ini kita silang dulu. Sekarang kita akan melakukan reset konfigurasi terlebih dahulu. Kita klik sistem dan reset configuration. Ini tujuannya agar Winbox ini kembali atau seperti Winbox baru yang dalam keadaan fresh. Ini perlu dilakukan apalagi jika Winbox kita adalah Winbox second. Untuk Winbox baru biasanya langsung ada tulisannya reset configuration. Ini kita no default configuration, kita centang. Demikian juga do not backup. Lalu kita klik reset configuration. Klik yes. Mikrotik akan reboot. Prosesnya saya percepat karena agak lama. Reboot telah berhasil dan kita kembali ke halaman login. Kita klik reconnect karena tadi passwordnya tidak kita simpan. Kembali sudah masuk ke halaman Winbox. Di sini kita diminta kembali untuk membuat password yang baru. Lebih baik ini dilakukan karena untuk keamanan mikrotik kita. Out passwordnya atau password lamanya kosong. Sementara password barunya saya masukkan 1111. Ini untuk mempermudah saja. Setelah itu change now atau ubah sekarang. Password telah berhasil kita ubah. Untuk membuktikannya kita keluar dari Winbox terlebih dahulu. Kemudian kita masuk lagi ke Winbox. Sekarang kita coba masukkan password yang baru, yaitu 1111. Sekarang keep password atau ingat password saya centang. Demikian juga atau reconnect saya centang. Ini untuk mempermudah tutorial ini, yakni agar nanti jika mikrotik di reboot maka kita bisa langsung masuk ke Winbox tanpa harus memasukkan password lagi. Sekarang kita klik connect. Ya, telah berhasil kita masuk kembali ke Winbox dan sekarang saatnya kita akan melakukan konfigurasi mikrotik. Sekarang kita coba lihat
Kembali alur konfigurasi. Ya, setelah berhasil mendownload dan login ke Winbox, kita sekarang akan melakukan setting interface. Kita buka menu interface. Jika kita lihat di sini ada 5 ether. Masing-masing ether ini akan terhubung dengan port yang berada di MikroTik. Jadi Ethernet 1 atau ether 1 ini terhubung dengan port 1 di MikroTik, ether 2 ini terhubung dengan port 2 di MikroTik dan selanjutnya. Sementara ada huruf R di sini, artinya ether ini dalam keadaan running atau berjalan karena tadi ether 1 atau port 1 telah kita hubungkan dengan modem atau ESP. Kemudian di port 2 ini tadi kita hubungkan dengan laptop. Selanjutnya kita klik yang ether 1. Ether 1 ini atau port 1 ya, terhubung dengan internet. Ini adalah kita kasih nama sekarang. Di sini coba saya kasih nama berarti ISP ya, atau internet aja ya. Apply. Kemudian OK. Kemudian di ether 2 kita klik dan di sini saya beri nama hotspot. Kita klik apply lalu OK. Pemberian nama ini terserah teman-teman ya. Selanjutnya kita kembali melihat alur. Setelah setting interface, kita akan melakukan setting DHCP client. Dengan setting DHCP client ini, kita tidak perlu lagi menentukan IP gateway, IP address untuk ether 1, dan juga kita tidak perlu melakukan setting IP route, karena semuanya akan terisi secara otomatis. Sementara IP address untuk ether 2 atau yang akan kita gunakan untuk port hotspot juga nanti akan dilakukan secara otomatis dan tidak ditentukan di depan. Tutorial lain mungkin banyak yang menentukan IP ether 1 ini dan juga IP untuk hotspot dilakukan di depan. Namun karena ini cara mudah, maka nanti kita akan melakukannya secara otomatis. Baik, ini kita turunkan terlebih dahulu. Kemudian ini juga kita silang saja. Selanjutnya coba kita buka IP address, kemudian IP route. Ini coba kita perkecil ya biar bisa terlihat lebih jelas. Selanjutnya kita klik IP, kemudian DHCP client. Kita klik plus, kita pastikan ada di tab DHCP client ya. Kemudian di sini kita arahkan ke ether 1 ya, karena kita akan meminta IP gateway dan juga akan menentukan IP ether 1 ini secara otomatis. Kita klik apply, kemudian OK. Nah, perhatikan di sini ya, IP address di ether 1 telah terisi secara otomatis. Demikian juga IP routes-nya juga terisi secara otomatis. Di sini juga DHCP client-nya ya, di ether 1 ini telah bound, artinya telah terikat. Sementara untuk IP gateway-nya coba kita lihat ya. Oh, ini dia. IP gateway-nya juga sudah ada ini ya. 192.168.1.1. Sementara IP address di ether 1 192.168.1.2/24. Jadi setelah diisi secara otomatis semua. Coba yang IP routes-nya kita lihat. Ya, di sini IP gateway-nya ya telah terisi secara otomatis. Kita lihat lagi sekarang alurnya. Setelah itu langkah selanjutnya kita akan melakukan setting IP DNS. Ini kita silang-silang saja semua.
Untuk melakukan setting DNS, kita klik IP, kemudian DNS. Kita gunakan saja DNS Google yang mudah, ya. 8.8.8.8, ya. Kemudian kita klik ke bawah, masukkan lagi 8.8.4.4. Jangan lupa allow remote request kita centang, kemudian kita klik apply lalu OK. Ya, DNS telah selesai disetting. Seharusnya sekarang Mikrotik telah bisa terhubung dengan internet. Ingat ya, Mikrotiknya. Sementara port 2 atau yang terhubung dengan sekarang komputer ataupun nanti hotspot belum dapat terhubung dengan internet. Cara mengecek apakah Mikrotik telah terhubung dengan internet, kita klik New Terminal. Ini semacam CMD di komputer. Kemudian coba kita ping ke google.com. Kita tulis ping google.com, lalu enter. Ya, jika telah tertera seperti ini, ada TTL dan time-nya, maka Mikrotik telah terhubung dengan internet. Ingat, baru Mikrotiknya ya. Untuk menghentikan kita klik Ctrl C, lalu kita silang saja ya. Sekarang kita kembali buka alurnya. Tahap sekarang adalah melakukan setting hotspot ini agar nanti di Ether 2 yang akan kita jadikan port untuk hotspot itu bisa terhubung dengan internet, atau dalam hal ini internet untuk hotspot. Namun sebelumnya coba kita klik IP address ya. Ini tadi IP addressnya kan baru ada di Ether 1. Kemudian nanti akan kita lihat akan ada IP address di Ether 2. Untuk melakukan setting hotspot, kita klik IP, kemudian hotspot. Pastikan kita ada di menu server. Lalu klik hotspot setup. Di sini kita arahkan ke Ether 2 karena Ether 2 yang akan kita jadikan port untuk hotspot. Klik next. Di sini IP address untuk Ether 2 itu dilakukan secara otomatis. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menulisnya, yaitu di sini 10.5.50.1/24. Kita klik next. Kemudian ini IP address yang akan diberikan kepada klien-klien kita ya. Ini di sini dari 2 sampai 254, teman-teman bisa merubahnya ya. Mulai dari misalnya 2 ini mulai dari 50, namun karena ini cara mudah kita biarkan saja, tidak ada masalah. Kita klik next. Ini next. Kemudian ini juga next. Nah, ini DNS-nya tadi telah kita setting, otomatis ada di sini. Jika belum ada, teman-teman perlu memasukkannya secara manual. Kita klik next. Nah, DNS name ini adalah nama DNS kita. Kita klik di sini. Ini nanti tujuannya supaya waktu login kita mengetikkan alamat DNS name ini. Contohnya saya di sini utrnet.com. Yang penting di sini ada domainnya ya, .com, .net atau lainnya. Nanti aplikasinya kita bisa lihat berikutnya. Kita klik next. Nah, ini adalah password untuk login ke hotspot. Ingat, password untuk login ke hotspot, bukan untuk login ke Mikrotik. Ya, untuk membedakan dengan untuk login ke Mikrotik, di sini coba passwordnya. Teman-teman bisa mengubah namanya juga ya, jangan admin. Tapi untuk sementara saya tidak ubah, namun passwordnya saja saya kasih 2222. Tadi untuk login ke Mikrotik 1111 ya. Kita klik next. Setelah berhasil melakukan setting hotspot, kita klik OK. Kita lihat sekarang ke address listnya. Nah, di sini di Ether 2 IP addressnya telah terhubung, telah tercantum secara otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan setting sejak awal ya. Kita silang sekarang.
firewall dan DHCP server juga terisi secara otomatis. Nah, saran saya sekarang teman-teman melakukan reboot MikroTik. Caranya kita ke sistem, kemudian ke reboot. Yes. Kembali mungkin akan saya percepat karena ini agak lama. Karena tadi kita setting key password dan auto reconnect, maka di sini MikroTik langsung terbuka ya. Sekarang kita akan mengetes apakah port 2 ini yang kita jadikan sebagai port untuk hotspot sudah bisa terhubung dengan internet. Ini kita silang atau kita minimize saja winboxnya. Untuk mengetes port 2 ini, maka komputer harus kita hubungkan ke port 2. Karena sejak awal komputer ini telah dihubungkan dengan port 2, maka tidak kita lakukan apa-apa. Namun seperti saya sebutkan semula, jika teman-teman menghubungkan komputer ini untuk melakukan setting MikroTik dari port 3, 4, atau 5, maka teman-teman harus mencabutnya dan kemudian mencolokkannya ke port 2 ya, atau menghubungkan laptop atau komputer dengan port 2. Selanjutnya kita buka browser. Kita buka browser. Saya menggunakan Google Chrome. Seharusnya teman-teman jika menggunakan hotspot di sini langsung kita diarahkan ke halaman login hotspot. Namun karena mungkin ini menggunakan kabel maka tidak muncul halaman loginnya. Jika tidak muncul maka kita ketikkan alamat DNS name. Tadi alamat DNS name-nya adalah utrnet.com. Nah, telah muncul halaman login ke hotspot. Jika teman-teman tadi tidak menuliskan alamat login untuk hotspot, maka bisa juga dengan menuliskan IP address dari port 2-nya, yakni 10.5.50.1. Ini langsung juga diarahkan ke DNS name kita, utrnet.com. Ini yang satu saya silang saja. Nah, kemudian kita di sini masukkan username untuk login ke hotspot. Tadi username-nya yang kita buat adalah admin, kemudian passwordnya 2222. Username untuk login ke hotspot, bukan ke MikroTik. Kemudian passwordnya yang 2222. Yang ke MikroTik tadi passwordnya adalah 1111. Kita klik connect. Ya, telah berhasil login kita. Coba sekarang kita buka alamat antaranews.com. Kita telah berhasil membuka sebuah situs berita. Artinya port 2 ini telah bisa terhubung dengan internet. Sekarang ini kita silang atau kita minimize lagi. Kita kembali melihat alur. Sekarang kita akan melakukan setting SNTP client. Ini sebenarnya bisa dilakukan atau tidak. Namun jika teman-teman ingin membuat voucher hotspot, maka ini perlu dilakukan. Fungsi SNTP client ini adalah agar waktu di MikroTik selalu update. Namun saran saya, walaupun tidak membuat voucher hotspot juga tidak apa-apa untuk ini dilakukan. Sekarang kita minimize terlebih dahulu. Kita buka MikroTik-nya. Kemudian kita ke sistem. Pilih SNTP client. Ini kita enable. Kemudian untuk server DNS name-nya coba kita cari ya melalui browser. Kita klik aja coba SNTP client.
Nah, ini kita pilih yang www.pool.ntp.org. Di sini ada untuk Indonesia. Ini kita copy saja, ind.pool.ntp.org. Kita salin. Kemudian kita masukkan ke server DNS name. Kita pastikan, kita apply. Tunggu sampai muncul di sini nanti. Sudah muncul ya, aktif servernya, last update dan segala macamnya. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita kembali ke sistem. Kemudian clock. Time zone-nya pastikan terdetect. Kemudian di sini time zone name-nya kita pilih Asia Jakarta atau disesuaikan dengan teman-teman. Ini kebenaran sudah di Asia Jakarta ya. Jika belum, teman-teman bisa mencarinya di sini. Kemudian kita klik apply dan OK. Setting SNTP client telah berhasil kita lakukan. Setting SNTP client tadi sebenarnya bisa dilakukan di belakang, namun dilakukan di depan juga tidak ada masalah. Kemudian coba kita kembali membuka alur. Di sini ada yang terlupa, seharusnya juga ada di sini setting access point ya. Ini bisa dilakukan sekarang, tapi nanti dilakukan belakangan juga tidak ada masalah ya. Setting access point-nya kita lakukan terlebih dahulu di sini. Setting user profile. Setting user profile ini semacam paketan ya. Untuk lebih jelasnya coba kita buka catatan saya. Contohnya di sini paket untuk atau user profile untuk BOSS. Kita tentukan bahwa share usernya ini adalah satu akun atau satu user bisa digunakan untuk login di berapa perangkat. Contohnya di sini bisa login di 5 perangkat. Kemudian kecepatannya, karena untuk pimpinan atau bos kita kasih kecepatannya 5 mega untuk downloadnya dan 5 mega untuk upload. Sementara untuk karyawan ya, share usernya atau akunnya hanya bisa digunakan untuk login di satu perangkat. Dan kecepatannya di sini agak kita berikan lebih rendah, 2 mega untuk download dan 2 mega untuk upload. Mungkin juga teman-teman bisa ingin membuat user profile yang lain, misalnya untuk tamu ya, misalnya kalau untuk tamu satu user bisa digunakan untuk banyak perangkat ya, karena kalau tamunya agak banyak, namun kecepatannya juga mungkin bisa diturunkan. Ini terserah teman-teman sekalian. Sekarang coba kita praktekkan cara membuat user profilnya. Kita ke IP, kemudian kembali ke hotspot. Pastikan kita ada di user profile. Sudah di user profile. Di sini ada satu user profile yaitu default. Untuk default ini coba kita buka. Kecepatannya tidak dibatasi, kemudian share usernya bisa digunakan untuk satu perangkat. Nah, untuk membuat user profile yang baru, kita klik tambah. Tadi di sini yang pertama coba kita buat untuk namanya bos, karena ini akan digunakan untuk misalnya pimpinan. Kemudian share usernya ya, bisa digunakan satu akun untuk 5 perangkat. Kecepatannya 1 mega download, 1 mega 5 ya, 5 mega download, 5 mega untuk upload. Ini kalau nggak salah yang di depannya download ya, dan yang di belakangnya adalah untuk upload. Sementara untuk hal-hal yang lain, session timeout, idle timeout, ini teman-teman nanti bisa dipelajari ya, karena ini cara mudah, kita biarkan saja terlebih dahulu. Kemudian kita klik apply dan OK. Sedangkan untuk karyawan, kita klik lagi tambah, kemudian namanya karyawan.
Tadi share usernya 1 tidak kita ubah, sementara kecepatannya 2 mega dan downloadnya juga 2 mega. Setelah itu kita apply lalu OK. Di sini sudah ada 3 user profil. Yang pertama adalah default, kemudian untuk bos dan untuk karyawan. Selanjutnya kita akan membuat user. Membuat user di sini adalah kita akan membuat username dan password untuk login ke hotspot. Coba kita lihat kembali catatan. Di sini saya membuat catatan baru. Misalnya untuk bos nama usernya Budi, kemudian passwordnya 1234. Sementara untuk karyawan ada nama karyawannya Agus. Kita beri passwordnya ABCD. Ini terserah teman-teman sekalian. Caranya masih di IP hotspot ya, kita ke user. Di sini tadi kita sudah ada 1 user yaitu admin, sementara passwordnya adalah 222 yang kita buat pada saat kita setting hotspot ya. Untuk menambahkan user yang baru, kita klik tanda tambah, kemudian namanya kita yang tadi untuk bos itu namanya, coba kita lihat, namanya Budi. Kemudian passwordnya 1234. Nah, di sini profilnya adalah user profilnya kita pilih untuk bos yang tadi kecepatannya 5 mega, kemudian perangkatnya bisa digunakan untuk 5 perangkat. Ya mungkin saja bos mempunyai perangkat yang banyak ya, misalnya dia punya 3 HP dan 2 laptop. Kemudian kita klik apply dan OK. Selanjutnya kita tambah lagi membuat user yang baru. Di sini tadi nama usernya Agus. Yang untuk karyawan passwordnya ABCD. Kemudian profilnya kita ke karyawan. Selanjutnya kita apply dan OK. Nah, di sini telah ada user-user yang kita barusan kita buat. Silakan dilanjutkan jika mungkin ingin membuat user yang lainnya. Namun di sini contohnya hanya 2 saja. Setting hotspot MikroTik dari sejak awal hingga membuat user telah kita lakukan. Namun MikroTik yang saya miliki belum memiliki pemancar hotspot atau access point. Untuk itu diperlukan alat khusus sebagai access point. Access point yang saya gunakan adalah TP-Link WA801ND. TP-Link ini atau access point ini untuk indoor. Namun jika teman-teman mempunyai tipe yang lain atau jenis yang lain, cari saja caranya atau minimal mungkin agak-agak mirip ya settingannya. Ini kita close aja terlebih dahulu. Untuk melakukan setting access point, kita kembali ke topologi. Kondisi terakhir, access point belum dihubungkan kemana-mana. Kemudian laptop terhubung dengan port 2 di MikroTik. Untuk setting access point, kita hubungkan laptop dengan access point-nya atau routernya. Kita cabut kabel dari port 2 dan kita sambungkan ke access point atau ke router. Sebenarnya kita bisa mengakses access point ini dengan WiFi, namun di sini saya lebih senang menggunakan kabel LAN. Untuk melakukan setting ke access point ini, kita perhatikan dulu di bagian belakang dari access point-nya. Kita perhatikan di sini alamat untuk mengaksesnya, tplinkap.net. Sementara username untuk loginnya adalah admin, passwordnya juga admin, sama. Sebelum melakukan setting access point, kita reset dulu access point-nya dengan menekan tombol reset dengan menggunakan klip. Di sini saya bisa juga pulpen atau yang lainnya. Ini agar access point dalam keadaan seperti awal atau baru. Kondisi access point sekarang telah terhubung dengan laptop ya. Kita tunggu sampai
indikator warna hijau ini mati, kemudian ada indikator warna merah dan kembali menyala semua indikatornya. Prosesnya akan saya percepat karena ini cukup panjang. Reset access point telah berhasil. Yang perlu diperhatikan adalah di sini indikator yang tengah ini yang mengarah ke laptop berwarna hijau, artinya laptop telah terhubung dengan access point. Selanjutnya kita akan melakukan setting access point. Kita buka laptop. Komputer telah dibuka. Untuk melakukan setting access point kita buka browser. Kemudian kita masukkan alamat untuk setting, ya ini tadi tplinkap.net yang tadi ada di belakang access point. Sementara username dan passwordnya sama, yaitu admin dan admin. Kita login. Untuk cara cepat kita quit setup saja, kemudian klik next. Di sini apakah kita akan mengubah username dan passwordnya? Saya sarankan iya, karena untuk agar lebih aman access point kita. Yang lama tadi adalah admin, username-nya, passwordnya juga admin. Untuk yang baru saya menggunakan sama admin supaya ini sama dengan di Microtik, cuman agar lebih mudah saja. Namun di sini passwordnya saya pakai 3333. Yang untuk login ke Microtik tadi 1111, kemudian untuk hotspot 2222, untuk TP-Link atau access point saya pakai 3333. Kemudian klik next. Di sini modenya, operation mode-nya adalah access point, dicentang ya. Kemudian next. Nah, di sini SSID ini adalah nama dari hotspotnya. Saya menggunakan namanya Uthernet hotspot. Kemudian yang penting di sini adalah wireless security mode. Ini adalah untuk passwordnya ya. Kita jangan menggunakan password atau no security, karena nanti untuk loginnya kita menggunakan username dan password dari Microtik yang tadi kita buat. Kemudian kita next. Nah, ini di network settingnya, tipenya kita pakai yang static IP. Kalau ini bisa dibiarkan, namun jika teman-teman ingin nanti bisa melakukan setting TP-Link lagi, jika ingin dilakukan perubahan atau setting access point-nya ya, ini harus satu segmen dengan Ether 1 ya. Ini kita pakai 2 saja ya, asal jangan 1 di sininya ya. Kemudian nah ini yang paling penting, di HCP servernya itu kita disable, karena nanti yang akan memberikan IP address itu adalah Microtiknya ya, bukan dari access point-nya atau dari routernya ya. Jadi kita disable di sini. Kemudian kita next. Ya. Setelah selesai, kemudian kita di sini ke bawah kita finish, kita selesai. Dan access point akan melakukan reboot. Setelah reboot selesai, coba saya di sini kembali akan membuka topologi. Setelah setting access point, kita ingin membuktikan apakah settingan kita telah benar dan access point telah bisa memancarkan internet. Untuk itu kita hubungkan access point ke port 2 di Microtik. Kita copot kabel yang dari laptop dan kita pindahkan ke port 2 di Microtik. Kemudian port 1 tetap terhubung dengan modem atau ISP. Sementara laptop tidak terhubung ke access point, tidak terhubung ke Microtik ataupun ke modem. Untuk mengecek apakah access point telah bisa memancarkan hotspot, kita bisa menggunakan HP atau laptop. Namun di sini saya akan menggunakan laptop ini saja.
Laptop telah saya buka dan laptop ini tidak terhubung dengan kabel dengan kemana-mana ya, baik ke Mikrotik maupun ke access point maupun dengan modem. Untuk itu sekarang ingin saya hubungkan dengan WiFi-nya saya buka. Kita hidupkan WiFi-nya. Kebenaran saya di sini memakai Windows 11. Kita cari tadi hotspotnya, nama hotspotnya UTRnet hotspot yang kita setting tadi di access point. Kita konekkan. Ini bisa otomatis atau tidak saya centang dulu connect otomatisnya ya. Nah, di sini kita langsung membuka halaman login hotspot. Kita masukkan username-nya. Yang pertama coba kita masukkan username untuk yang untuk bos, yakni tadi namanya adalah Budi ya, Budi. Kemudian passwordnya adalah 1234. Kita konekkan. Coba kita buka Antara News. Ya, telah berhasil. Kita masuk ke Antara News, berarti telah bisa terhubung dengan hotspot. Coba kita sekarang log off dulu. Kita coba yang untuk karyawan. Caranya kita klik utrnet.com ya. Nah, kita log out terlebih dahulu. Karena saya menggunakan satu alat ya. Coba sekarang kita buka Mikrotiknya, ke IP, hotspot, kemudian ke cookies ya. Karena tadi cookiesnya belum saya tadi dicentang, ini saya hilangkan saja. Kemudian kita coba login kembali. Kita buka utrnet.com ya. Sekarang kita pakai username yang karyawan. Tadi namanya di sini adalah Agus. Kemudian passwordnya ABCD. Kita connect. Sepertinya telah berhasil. Coba kita buka situs yang lain. Ya, telah berhasil terhubung dengan Detikcom. Artinya setting access point juga telah berhasil kita lakukan. Demikian cara setting hotspot dengan cara yang mudah. Selanjutnya teman-teman jika ingin membuat voucheran hotspot dengan menggunakan Bitmon bisa dilakukan ya. Mungkin nanti akan saya buatkan juga caranya secara tersendiri untuk membuat voucheran hotspot dengan Bitmon. Namun jika teman-teman ingin melihat cara lengkap setting Mikrotik hingga membuat voucheran hotspot, bisa melihat video saya yang lain. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video yang lainnya.